Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sidik. STM saya 2019 435000122 dari kelas R6B. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi materi tentang pengertian zakat mal untuk keperluan tugas mata kuliah etika dan akhlak. Apa saja harta yang termasuk zakat mal, bagaimana cara penerapannya, dan apa dalil yang mendasari zakat mal. Tanpa lama-lama lagi, saya akan langsung memulai ke materinya. Jadi, zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan batin. Kebetulan saya mendapatkan bagian materi tentang zakat mal dan saya akan membahas apa itu definisi dari zakat mal, apa saja harta yang wajib dikeluarkan dari zakat mal, bagaimana cara penerapannya, dan apa dalil yang mendasarinya. Jadi, zakat mal adalah sebagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu dalam jangka waktu dan jumlah nominal yang telah ditentukan dengan ketentuan agama. Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat mal antara lain berakal, sadar atau tidak gila, sudah balik, memiliki harta sendiri, dan hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Nisab itu adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Sedangkan haul adalah batasan waktu selama 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan pada zakat. Adapun yang berhak mendapatkan zakat mal adalah yang pertama ada orang fakir atau orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Kedua ada amil atau badan zakat. Ketiga ada hamba sahaya. Keempat orang yang sedang digigit utang. Kelima orang yang berjuang di jalan Allah. Keenam orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Lalu zakat mal itu terdiri dari yang pertama ada zakat emas, perak, dan logam mulia, yaitu zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Kedua, ada zakat atas uang dan surat berharga, yaitu zakat yang dihasilkan dari uang dan surat berharga yang dimiliki seseorang. Ketiga, zakat perniagaan, zakat yang dihasilkan dari hasil perniagaan. Keempat, ada zakat pertanian, yaitu ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil panen tersebut. Kelima, ada zakat peternakan dan perikanan, zakat yang dihasilkan dari hasil ternak tadi. Keenam, ada zakat pertambangan, yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil tambang. Ketujuh, ada zakat perindustrian, yaitu zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang maupun jasa. Ke-8 ada zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi seseorang pada saat dia menerima pembayaran. Yang terakhir, ke-9 ada zakat rikas, adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, yang mana jumlah besarnya itu sebesar 20% untuk dikeluarkan pada zakat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan zakat mal. Sebenarnya zakat mal itu memiliki ketentuannya masing-masing dari setiap hasil harta yang dikeluarkan. Misalnya seperti zakat dari upah atau gaji, zakat dari usaha peternakan maupun pertanian, dan lain-lainnya yang sebelumnya tadi sudah saya sebutkan. Tapi di sini saya akan mengambil contoh dari zakat penghasilan atau gaji dan zakat atas harta pribadi.
Yang pertama ada zakat atas penghasilan atau gaji. Perhitungan zakat penghasilan sama dengan yang lainnya. Syarat wajibnya jika gaji yang diterima selama 1 tahun sudah melebihi nisab atau batasan dari harga emas sebesar 85 gram. Untuk harga emas 1 gram saat ini pas video ini dibuat yaitu sebesar 997.000. Jadi jika dikalikan 85 gram maka totalnya adalah kisaran 85 juta. Maka jika gaji yang kita dapatkan selama 1 tahun sudah melebihi nisab emas sebesar 85 gram tadi, kita diwajibkan untuk membayar zakat mal. Sebagai contoh, saya memiliki pendapatan per bulan sebesar 8 juta rupiah. Jika dijumlahkan selama 1 tahun, maka totalnya adalah 96 juta. 8 kali 12 bulan yaitu 96. Dan jumlah itu sudah melebihi nisabnya yang mana tadi dikalkulasikan sebesar 85 juta. Maka saya diwajibkan untuk membayar zakat mal. Cara perhitungannya adalah total gaji saya selama 1 tahun yaitu 96 juta dikalikan 2,5%. Maka zakat yang harus saya bayar adalah kisaran 2,4 juta. Jika kita ingin membayarnya per bulan juga bisa, tapi dengan ketentuan yang tadi, yaitu gaji yang kita peroleh selama 1 tahun harus melebihi nisabnya. Saya ambil contoh karena gaji saya tadi jika ditotalkan selama 1 tahun sudah melewati nisabnya. Jadi gaji saya selama 1 bulan yang mana 8 juta dikalikan 2,5%. Maka zakat yang harus saya bayar per bulannya adalah 200.000. Lalu bagaimana dengan zakat mal atas harta pribadi seperti emas, tabungan, dan lain-lain? Perhitungannya juga sama. Jika harta pribadi kita yang mengendap atau yang diam selama 1 tahun telah melebihi nisabnya, kita diwajibkan membayar zakat mal. Saya ambil contoh lagi. Saya mempunyai harta berupa tabungan, uang, dan emas sebesar 200 juta. Nominal tersebut sudah melewati nisabnya dan saya wajib membayar zakat. Maka perhitungannya 200 juta dikalikan 2,5%. Jumlah yang harus saya bayar adalah kisaran 5 juta rupiah selama 1 tahun tersebut. Dalil apa yang mendasari? Dalil yang mendasari zakat ada di dalam ayat Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60, 71, dan 103. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 43. Di sini saya akan mengambil kutipan arti dari surat Al-Baqarah ayat 43. Dan tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dari ayat tersebut sudah jelas terdapat perintah untuk menunaikan zakat bagi kita yang berkemampuan cukup dan sudah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Sepertinya saya rasa cukup sampai di sini video materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan ataupun kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya meminta maaf pada penonton karena saya juga masih belajar dan masih minimnya pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menjadi manfaat di kehidupan masing-masing. Saya Muhammad Farhan Siddiq, pamit dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.